Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keislaman, keimanan, dan juga kesehatan, yang mana dengan kenikmatan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua dalam acara dialog santri ribat al-murtada al-islami, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang isbal. Apa sih isbal itu? Isbal adalah sesuatu yang menjulurkan, ini dari kain ya. Contoh seperti menjulurkan sarung ataupun celana, nah itu sampai ke bawah mata kaki, nah itu dinamakan isbal. Lantas apa sih hukumnya isbal itu? Ya, maka kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukum isbal adalah hukumnya makruh. Akan tetapi wa in kana bi qasdil khuyala, akan tetapi apabila kita isbal misalnya itu bertujuan khuyala, bertujuan karena kesombongan, ya, kita isbal memakai pakaian, misalnya memakai sarung, memakai celana, itu melebihi mata kaki, dipanjang-panjangkan ya, biar kelihatan, saya ini banyak sarung saya yang bagus-bagus, biar kelihatan bagusnya, misalnya biar kelihatan BHS-nya misalnya. Nah, itu dengan tujuan tadi kesombongan ya, biar kelihatan sombong, maka hukumnya haram. Akan tetapi kalau kita isbal ya, pakaian kita, sarung kita melebihi dari mata kaki, itu hukumnya boleh, akan tetapi makruh. Yang mana makruh itu apabila kita kerjakan tidak dapat apa-apa, akan tetapi apabila kita tinggalkan mendapat pahala. Lantas gimana sih Rasulullah itu kenapa kok zaman dahulu melarang isbal? Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man asfala minal ka'bain minal izari fafinnar. Apa-apa suatu yang menjulurkan sampai ke bawah mata kaki, yakni minal izar, dari sarung, jadi sarungnya sampai ke bawah mata kaki, itu fafinnar, maka tempatnya di neraka. Nah, itu betul, hadis itu betul, tempatnya di neraka. Karena apa? Karena zaman dahulu seperti orang-orang musyrik ya, seperti Raja Romawi atau Raja Persia ya. Nah, itu cara menunjukkan kesombongannya, cara menunjukkan keangkuhannya itu dengan cara menjulurkan pakaiannya ya, sampai bahkan menyeret tanah itu di bawah mata kaki, sampai menyeret tanahnya, jadi biar kelihatan sombong. Itu kalau jalan itu kayak pakaiannya itu sampai ke bawah-bawah gitu. Nah, itu menunjukkan saya ini kuat gitu, kesombongannya. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah atau mengkonter kepada orang-orang yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga di hadis yang lain, apa? La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang
kepada orang yang menjulurkan pakaiannya khuyala karena kesombongan. Jadi yang paling penting itu karena kesombongan. Lantas kenapa para Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengkonter kepada orang-orang yang mana banyak sekali di kalangan atau golongan seperti Wahabi, Salafi itu kaku ya di dalam memahami hadis. Nah juga para Wahabi itu biasanya cuma mengambil satu hadis saja, kemudian mereka langsung mengkonter, menyalahkan orang lain. Seperti tadi kan Rasulullah SAW bersabda, "Man asfala minal ka'bain minal izar fafinnar." Tempatnya di neraka, gitu kan. Langsung cuma ngambil satu saja, para Wahabi itu biasanya langsung memvonis orang itu, ente isbal, gitu kan. Kau isbal, tempatmu di neraka. Nah, maka para ulama banyak sekali dari kalangan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengkonter, loh enggak kok, ini ada hadis yang lain gitu, bahwasanya orang yang isbal itu tidak mutlak masuk neraka. Para ulama kalangan aswaja mengkanter hal itu. Apakah bertujuan kita boleh itu isbal? Tetap bagi kita hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Jadi tujuan para ulama aswaja mengkanter orang-orang Wahabi itu tujuannya agar orang Wahabi itu tidak mudah memvonis orang, ya, tidak mudah memvonis orang masuk neraka, dikit-dikit masuk neraka. Tetapi sesungguhnya isbal itu hukumnya makruh. Jangan sampai kita isbal, yakni melebihi sarung kita, celana kita sampai ke bawah mata kaki. Jadi intinya isbal itu hukumnya makruh, dan apabila isbal akan tetapi dibarengi dengan kesombongan itu hukumnya haram. Nah, itu mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, sedikit ya yang bisa saya sampaikan, karena Abu Ya pernah berkata, qalilun ma'at tasabbuti khairun min kathirin ma'at tahuri. Sedikit tapi mantap itu lebih baik daripada banyak ya kesana kemari, banyak ngalor ngidul lah bahasa Jawanya itu, tetapi ngawur. Nah, mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Hadzani wa assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja melanjutkan prolog yang disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu pada kali ini kita akan membahas tentang permasalahan isbal, yaitu memanjangkan pakaian, sarung, celana, gamis, apapun itu melebihi daripada kedua mata kaki. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya hukumnya itu kalau disertai dengan sifat sombong maka itu haram secara mutlak. Akan tetapi kalau tidak didasari dengan sifat sombong maka itu jatuhnya kepada makruh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain min izarihi fa finnar." Itu hadisnya gitu. Yaitu artinya apa yang terjulur atau melebihi daripada kedua mata kaki maka tempatnya di neraka. Nah, dan di hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala barik alaihi salasatun la yukallimuhu Allah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Qala wa qara'aha salasa miraran. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musbil wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana artinya ada tiga kelompok. Yang mana tiga kelompok ini pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka.
dan Allah tidak akan memandang mereka, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka ini akan mendapat azab yang pedih di hari kiamat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya itu sebanyak 3 kali, diulangi sama Rasulullah sebanyak 3 kali. Terus kata Sayyidina Abu Dzar, mereka itu termasuk orang yang sia-sia dan merugi. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya, sarungnya, celananya di bawah mata kaki. Konteksnya yaitu orang yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki atau pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua ialah al-mannan. Apa itu? Yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Terus yang ketiga ialah al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Yaitu seseorang yang bersumpah dusta untuk melaraskan dagangannya. Nah, kita masuk kepada konteksnya yang pertama, yaitu kembali lagi ke pembahasan masalah isbal, yaitu kalau kita mengikuti daripada hadis ini, kita ambil secara tekstualnya saja, tanpa kontekstual, tanpa didasari penafsiran daripada ulama, maka isbal ini secara mutlak, baik itu sombong ataupun tidak sombong, maka hukumnya itu haram. Kalau kita mengambil secara tekstual hadis ini. Nah, akan tetapi kita kan sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak hanya mengambil 1-2 hadis saja. Nah, akan tetapi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini mengambil beberapa hadis terus kita jadikan satu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwasanya salah satu daripada metode untuk memahami sebuah hadis yaitu kita harus mengumpulkan hadis itu di dalam satu tema, terus kita simpulkan, kata Imam Yusuf Al-Qaradawi. Nah, di dalam masalah isbal ini, setelah Sayyidina Abu Bakar mendengar tentang hadis ini, maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada salah satu daripada pakaianku itu melebihi daripada mata kaki. Apakah aku termasuk daripada orang yang melakukan kesombongan? Nah, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, enggak, kamu bukan termasuk orang yang mengerjakan hal itu disebabkan karena sombong. Nah, ini kan juga menjadi pembahasan. Nah, kenapa Sayyidina Abu Bakar tatkala itu beliau menjulurkan ataupun salah satu daripada pakaian beliau itu terjulur, akan tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar ini isbal atau terjulur tadi tidak dibarengi dengan sifat khuyala, dengan sifat sombong. Nah, seperti itu. Nah, itu cara kita mengambil daripada hadis yang masalah isbal tadi. Nah, terus kita masuk ke pendapatnya para ulama. Nah, para ulama juga berbeda pendapat di dalam masalah isbal ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya isbal itu mutlak gitu, haram, baik itu secara ada sifat sombong ataupun tidak didasari dengan sifat sombong, itu haram. Nah, terus ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya isbal itu ada terbagi menjadi 2 gitu loh. Nah, pertama yaitu isbal apabila didasari dengan sifat sombong, maka itu haram mutlak. Nah, terus yang kedua, apabila dia isbal akan tetapi tidak didasari dengan sifat sombong, nah maka itu hukumnya adalah makruh saja. Nah, sebagaimana muassis daripada mazhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya isbal itu adalah memanjangkan pakaian, gamis, celana melebihi daripada kedua mata kaki, kata Imam Syafi'i. Nah, terus ini berlaku bagi orang yang sombong, kata Imam Syafi'i. Nah, apabila tidak sombong maka hukumnya makruh. Nah, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Suyuti bahwasanya mengenai tentang permasalahan isbal ini, Imam Suyuti mengatakan hadis ini adalah hadis yang khusus, hadis yang terkhususkan dengan hadis lain. Nah, yaitu kan yang pertama tadi, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar itu. Nah, ini dikhususkan dengan hadis yang lain, yaitu hadis apa? Hadis
la yanzurullah ila man yara thawbahu khuyala'a. Maka dikhususkan dengan hadis yang tadi itu. Berarti intinya di sini Imam Suyuti mengatakan bahwasanya kalau seseorang itu isbal akan tetapi didasari dengan sifat sombong maka haram. Terus kalau tidak didasari dengan sifat sombong maka itu hukumnya makruh, kata Imam Suyuti, sebagaimana Rasulullah SAW tadi kan memberikan pengecualian kepada Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar ini tidak melakukan kesombongan. Itu kata Imam Suyuti. Nah, terus bagaimana kita menanggapi tentang masalah isbal ini? Apakah kita harus terlalu ekstrim mengambil masalah isbal ini, yaitu mengatakan, oh kamu nggak isbal, kamu sombong gitu, atau kita mentiadakan isbal, oh isbal itu nggak boleh, isbal itu identik dengan terorisme, misalnya seperti itu. Kan dulu kan pernah juga dihebohkan ada seorang menteri yang mengatakan bahwasanya pegawai sipil negara atau ASN, aparatur sipil negara, itu mencakup PNS dan PPK. Itu katanya orang yang bekerja sebagai pegawai negara sipil itu tidak boleh menggunakan celana cingkrang atau menggunakan cadar. Ini menteri yang mengatakannya, sangat miris sekali. Kenapa? Alasannya karena orang yang celana cingkrang dan orang yang bercadar itu identik dengan terorisme. Nah, ini kan sangat kita sayangkan seorang menteri mengatakan seperti itu, yang mana hadisnya Rasulullah SAW memerintahkan atau melarang untuk isbal. Dengan kata lain, berarti Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan atau mengenakan pakaian di atas mata kaki. Itu kan sunahnya itu di pergelangan kaki gitu. Itu. Nah, akan tetapi ini malah mentiadakan daripada sunahnya Rasul SAW. Sangat miriskan. Nah, itu kan terlalu ekstrim kanan gitu. Nah, terus bagaimana kalau terlalu ekstrim kiri? Contohnya misalnya ada kelompok yang mengatakan bahwasanya, oh kamu isbal, sarungmu di bawah mata kaki haram, final begitu. Nah, itu kan terlalu kaku juga, terlalu ekstrim kiri juga. Nah, bukannya membenarkan malah menjudge final, itu kan itu tidak boleh juga, itu terlalu kaku di dalam memahami sebuah hadis. Terus bagaimana kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya hukumnya isbal ini ada yang mengatakan haram secara mutlak, baik sombong ataupun tidak sombong, dan juga ada ulama yang mengatakan bahwasanya isbal ini sombong apabila didasari dengan sifat sombong maka haram, dan apabila tidak didasari dengan sifat sombong maka hukumnya makruh saja. Terus bagaimana kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Kita ambil tengah-tengah saja, kita ambil tengah-tengah. Baik kita ambil tengah-tengah saja. Kita tidak terlalu ekstrem kanan, kita tidak terlalu ekstrem kiri. Kita boleh mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya isbal itu haram secara mutlak, ataupun kita bisa mengambil orang yang isbal itu kalau tidak didasari sifat sombong itu makruh. Kita bisa mengambilnya yang seperti itu. Nah, terus di dalam permasalahan isbal ini ada batasan-batasannya. Isbal itu ada kalanya diharamkan tadi, atau ada kalanya isbal ini diwajibkan. Diharamkan bagaimana? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, isbal itu diharamkan kalau didasari dengan sifat sombong. Nah, terus yang wajib gimana? Terus yang wajib itu adalah bagi seorang perempuan. Nah, itu tadi kan isbal kalau laki-laki haram, kalau sombong. Nah, kalau perempuan isbal itu malah wajib, karena auratnya perempuan itu kan jami'u badaniha ila wajhi, dan telapak tangan, kafain itu. Nah, di dalam permasalahan isbal ini maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menutupi kakinya, karena itu termasuk aurat. Nah, maka ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya diwajibkan, bahkan dilebihi kainnya itu, misalnya pakaian panjang gitulah, apa istilahnya, lister atau apa itu namanya.
Nah, itu kan harus dilebihi dari mata kaki atau menjulur sampai tanah. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW melebihinya itu sampai 1 zirah, sampai 1 zirah atau sibrun, 1 jengkal gitu, lebih oleh Rasulullah SAW. Nah, terus di dalam batasannya untuk khususnya bagi laki-laki yaitu ada 3 batasan. Yang pertama itu sunnah, apabila pakaian, sarung atau gamis itu di pertengahan pergelangan kaki. Nah, itu disunahkan. Terus batasannya supaya tidak isbal itu sejengkal di atas mata kaki. Nah, itu diperbolehkan, tidak ada khilaf di antara para ulama. Terus yang menjadi khilafnya itu di bawah mata kaki, ya sebagaimana yang telah kita jelaskan barusan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya atau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.